Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Ibu guru berharap anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi untuk hari ini kita belajar matematika. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Kemudian sebelum memasuki perkalian dan pembagian pecahan, Ibu guru mau mengulang kembali pelajarannya sebelumnya di kelas 4, yaitu mengubah bentuk pecahan. Jadi yang pertama kita pelajari mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang kedua mengubah persen menjadi pecahan biasa, dan mengubah pecahan biasa menjadi desimal atau sebaliknya, yaitu mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Sekarang kita masuk ke yang pertama, pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ibu guru berikan contoh. Misalnya 2 1/5. Ini contoh pecahan campuran. 2 1/5. Di sini bagaimana caranya kita ubah menjadi pecahan biasa? Yang pertama, 2 ini kita kalikan dengan penyebutnya. 2 dikali 5 10, hasilnya 10. Kemudian hasilnya ditambahkan dengan pembilangnya. Jadi 2 dikali 5 10 ditambah 1 menjadi 11. 11 per, ini penyebut 5. 11 per 5. Jadi 2 1/5 bentuk pecahan biasanya adalah 11/5. Ibu guru ulangi caranya. 2 dikali 5 10, hasilnya 10. Kemudian 10-nya ditambahkan dengan 1 menjadi 11. Penyebut per 5. Dia penyebut 5. Contoh lain lagi. 3 2/4. 3 2/4 kita ubah menjadi pecahan biasa. Ingat, ini 3 kita kalikan 4. 3 dikali 4 12, ditambahkan 2 menjadi 14. 14. Ibu guru ulangi, maaf. 14. Penyebut 4. Jadi ibu guru ulangi, 3 dikali 4 12, ditambah 2 14. Penyebut per penyebut 4. Sekarang ibu guru pindah ke mengubah pecahan biasa, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Jadi mengubah persen menjadi pecahan biasa. Jadi kalau dikatakan persen, persen berarti per 100. Ibu guru berikan contoh. Mungkin kalian biasa ke swalayan atau ke toko-toko lainnya, sering tertulis diskon 20%. Itu sudah bentuk persen yang kalian lihat. Jadi misalnya 20%. Jadi simbol ini dibaca persen. Jadi kalau dikatakan persen,
itu artinya per 100. Jadi kalau dikatakan 20% berarti 20 per 100. Ini bentuk pecahan biasanya. Kalau dikatakan 50%, ini berarti 50 per berapa? Iya, 100. 50 per 100. Sekarang yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Coba perhatikan, Ibu Guru langsung ke contoh. 2 per 5. Ini berapa bentuk pecahan desimal dari 2 per 5? Caranya, untuk menjadikan pecahan desimal yaitu pembilang dibagi penyebut. Coba perhatikan, 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 tidak bisa. Karena tidak bisa, kita pinjamkan 0 menjadi 20. Karena kita kasih di sini 0, tambahkan 0 di atas untuk di hasilnya. Sudah bisa? 20 bagi 5 sudah bisa. Berarti setelah 0 ini kita kasih tanda koma. 20 bagi 5 hasilnya ya 4. 4 kali 5 20. 20 kurang 20 habis. Berarti bentuk pecahan desimal dari 2 per 5 ini adalah 0,4. Contoh lain, berapa bentuk desimal dari 3 per 10? Masih ingat, untuk mengubahnya yaitu pembilang dibagi penyebut. Berarti 3 dibagi 10. 3 dibagi 10 tidak bisa, kita tambahkan 0 di belakangnya menjadi 30. Karena kita tambahkan 0 di belakangnya, tambahkan 0 di atas di hasilnya. Karena kalau sudah bisa 30, sudah bisa bagi 10? Sudah. Berarti kasih tanda koma. 30 bagi 10 yaitu 3. Karena 3 kali 10 30. Kita kurangkan 0. Berarti bentuk desimal dari 3 per 10 adalah 0,3. Sampai di sini anak-anakku sudah paham? Sekarang bagaimana kalau kebalikannya dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Jadi bilangan desimal itu merupakan cara lain yang digunakan untuk menulis sebuah bentuk pecahan. Jadi untuk mempelajari bilangan desimal, kita perlu memperhatikan nilai tempat dan arti dari penulisan bilangan pecahan desimal. Jadi untuk itu coba perhatikan bilangan pecahan yang penyebutnya kelipatan 10. Coba perhatikan ya. 1 per 10, kemudian 1 per 100, kemudian 1 per 1000, kemudian 1 per 10.000. Coba perhatikan, 1 per 10 ini sama dengan 0,1. Kalau 1 per 100 ini berarti 0,01. Kemudian 1 per 1000 itu 0,001. Dan 1 per 10.000 itu 0,0001.
Coba perhatikan. Tadi kan sudah kita jelaskan bahwa ini pecahan biasa menjadi desimal. Kalau ini sebaliknya desimal menjadi pecahan biasa. Coba perhatikan, jadi 1/10 itu 0,1, 1/100 itu 0,01, 1/1000 0,001, dan 1/10.000 itu 0,0001. Coba perhatikan, kalau per 10 berarti satu angka di belakang koma. Kalau per 100 ada 2 angka di belakang koma. Kalau per 1000 ada 3 angka di belakangnya koma. Coba di belakangnya koma. Ini koma 1, 2, 3. Ada 3 angka di belakang koma. Per 10.000 ada 4 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4. Maaf. Sekarang Ibu Guru berikan contoh. Coba perhatikan 0,4. Ingat, satu angka tadi, satu angka di belakang koma berarti per 10. Dia per 10. Jadi kalau ini lihat per 10, kita ambil angkanya berapa? 4. Angka berapa yang ada di belakang koma? Itu 4. Sekarang contoh lain, kalau 1,2. Lihat ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka di belakang koma. Ini di belakangnya koma. Berarti dia per 10. Kemudian lihat angka berapa saja yang ada? 1 dan 2. Berarti 12 per 10. Contoh lain lagi. Misalnya 2,5. 2,5. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka di belakang koma, berarti dia per 10. Angka berapa yang ada? 2 dan 5. Berarti 25 per 10. Jadi anak-anakku, itulah tadi bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa, dan mengubah pecahan biasa menjadi desimal, dan sebaliknya desimal menjadi pecahan biasa. Jadi anak-anakku, berikut tugasnya. Coba diperhatikan tugasnya. Jadi untuk tugasnya anakku, nomor 1, ubahlah pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa. Yang pertama yaitu 31/2. Berapa bentuk pecahannya? Dan 32/5. Berapa bentuk pecahan biasanya? Kemudian soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, ubahlah pecahan persen berikut menjadi pecahan biasa. Jadi yang pertama, untuk soal yang kedua bagian A, 30%. Kemudian sama dengan berapa pecahan biasanya? Kemudian 75%. Berapa bentuk pecahan biasanya? Kemudian soal yang ketiga. Ubahlah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal. 6/10 sama dengan berapa bentuk pecahan desimalnya. Kemudian soal yang keempat. Jadi untuk soal yang keempat, ubahlah pecahan desimal berikut menjadi pecahan biasa. Jadi soalnya 2,5
bentuk pecahan biasanya berapa. Jadi anak-anakku itu 4 nomor tugas anak-anakku. Jadi untuk itu ibu guru ucapkan selamat belajar, selamat bekerja, dan jika ada yang mau bertanya sama ibu guru, silahkan tanyakan ke ibu guru jika belum jelas. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.